yang ke-10, ciri disiplin inti yang ke-10 apa? Membiasakan diri menjadi good team player. Ya. Jangan menjadi big shot. Big shot itu apa ya? Merasa menjadi kaki yang terbesar. Ya, kalau sudah melanda seperti itu biasanya apa? Susah dikandani, susah dinasehati, ya, merasa punya ego tinggi untuk konsultasi, merasa lebih pinter, ya, maka susah untuk jadi good team player. Nah, padahal ketika teman-teman melakukan good team player sebenarnya banyak manfaatnya dibanding nggak ada manfaatnya. Banyak manfaatnya menjadi good team player. Penyakitnya good team player itu apa? Merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa paling ini, sehingga kadang-kadang sudah upline, sudah menyediakan grup, keluar sendiri, gawe grup dewi, ditoton dewi. Ya, sebenarnya kan tidak masalah Anda mau bikin grup sendiri, tapi tetap Anda nginduk di grup upline. Minimal apa ya? Ya minimal ngenteng-ngenteng ke gawean lah, ngenteng-ngenteng ke moralitas lah, gampangnya kan seperti itu. Ya, nah, good team player itu begini. Misalkan nih, yang paling sederhana aja lah, teman-teman sering melakukan home sharing di rumah, mengadakan home sharing di rumah. Nah, maka Anda sebagai seorang leader jangan merasa gini, aku nak kebetulan di situ itu banyak crossline Anda, tapi juga ada dolen-dolen Anda. Ya, kebetulan di situ ada crossline Anda, tapi juga ada dolen-dolen Anda. Lalu upline Anda memberi kesempatan Anda untuk sharing. Ayo teman-teman, mumpung kita ketemu, barangkali ada yang punya pengalaman yang unik dalam dunia prospecting, dalam dunia penjualan produk, atau pengalaman pakai produk. Nah, akhirnya banyak nih yang lainnya pada tampil gitu kan, pada cerita, dan didengerin tuh sama dolen Anda itu. Didengerin sama dolen Anda, dan dolen Anda semangat gara-gara cerita dari notabene itu crossline Anda yang ada di situ. Nah, tapi Anda termasuk orang yang merasa punya sifat yang pelit ilmu. Lalu Anda ketika mau cerita, waduh nanti kalau aku cerita orang lain pada tahu, nanti orang lain pada tahu informasi dari saya. Enggak, aku cuma diam aja. Jadi Anda punya sifat maunya memberi, maunya menerima, tapi nggak pernah mau memberi. Nah, padahal sebagai good team player di satu ruangan itu, Anda harus mensupport pertemuan itu agar hidup. Ya, tentunya yang Anda ceritakan kan hal-hal yang bersifat umum, ya, informasi produk, apa yang pengalaman prospecting gitu kan. Hal-hal yang bersifat umum yang kalau Anda nggak cerita, mereka itu juga dapat cerita dari upline-nya. Ya, kalau Anda sudah merasa seperti itu, susah untuk jadi good team player. Ya, merasa punya ilmu sendiri, merasa pinter, merasa ini akhirnya susah jadi good team player. Nah, padahal sebenarnya kalau teman-teman itu punya jiwa good team player itu berlomba-lomba, ya teman-teman ini siapa nih, kebetulan kita ketemu di sini, ayo kita saling memberi. Ya nggak usah, Anda sebagai seorang leader nggak usah harus nunggu tunjuk jari. Karena apa? Itu di situ Anda itu dilihat sama downline. Kalau pada saat posisi Anda harus membangun good team player, Anda justru tidak tampil, downline Anda itu lo nonton. Akhirnya apa? Anda ditiru. Nanti kalau Anda mau membangun good team player susah, karena apa? Anda sudah memberi contoh yang tidak baik. Pada saat momen-momen justru yang harus Anda tunjukkan adalah Anda sebagai seorang good team player. Tujuannya apa? Jangan yang didik jaringan, biar dia juga good team playernya jadi di jaringan Anda. Nah, terus
apalagi good player, kebetulan nih ada acara nih KDI misalkan, Anda sudah dikasih tanggung jawab untuk apa? Untuk ya apalah, menyediakan fasilitas apalah gitu kan, intinya Anda dikasih tugas. Nah tiba saatnya di situ tidak ada dolen Anda yang ikut. Sekarang sikap Anda gimana? Anda tetap semangat mensupport acara itu atau Anda ogah-ogahan? Percuma aku kayak gini, dolenku pada nggak ikut kok. Lalu Anda ogah-ogahan, akhirnya ada sesuatu yang kurang yang sebenarnya harus Anda selesaikan sebagai tanggung jawab Anda. Nah, ini kan pelajaran sikap sebenarnya. Nah kalau seperti itu Anda itu akan dilihat oleh tim yang lain, Anda dilihat oleh upline, ketok asli nih gitu loh. Coba kalau dibalik, walaupun dolen Anda itu nggak datang, ya nggak datang di situ, kebetulan nggak ada yang ditandai yo, sono sing hajatan, ada yang berhalangan sehingga yang tadinya harusnya ada 10 dolen yang datang nggak jadi datang. Anda tetap melakukan tugasnya sebagai seorang good team player, ya punya tugas untuk menyediakan sound system, ya itu tugas Anda selesaikan dengan baik. Ya nggak apa-apa Anda berkeluh kesah sama plan, nggak apa-apa, waduh plan ya bejo saya plan, dan saya nggak ada yang datang ya plan, yes. Tapi nggak apa-apa, pokoknya tetap saya support, pokoknya harus sukses pertemuan ini. Lo plan jenengan itu lo nilai Anda, plan Anda itu lo perasaannya punya utang sama Anda. Nah itulah salah satu cara apa? Mencuri perhatian upline. Nah kalau perhatian upline Anda sudah tercuri dengan sikap Anda seperti itu, upline Anda itu akan nyaur utang secara naluri, itu nyaur utang. Gimana? Suatu saat Anda buat acara, bos mesti akan disupport sama upline. Upline berhubung kemarin itu dolen saya itu nggak banyak yang datang di ini kebetulan malah dolen pada minta ini klien, udah ngumpulin 50 orang. Ini kalau nunggu jadwal KDI tempat 3 bulan lagi lah, ini malah ada dolen yang menyediakan tempat untuk kumpul. Menurut upline gimana ya? Karena upline ini bener-bener adalah Anda punya upline yang baik, rumah sondi utang, saya yakin upline Anda akan berangkat. Yowes kumpul ya weh. Hidup-hidup upline Anda nyaur utang kan? Karena apa? Karena Anda sudah menjadi good team player. Nah, ya ini ya jadikan kebiasaan. Kalau udah kebiasa seperti itu tuh banyak kendala-kendala, entah omset turun, entah apa. Karena salah satunya karena orang yang tidak punya sikap good team player. Jadi kadang-kadang kalau nggak punya sikap good team player ya plan itu juga perhatiannya juga kurang gitu ya.